Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua ya. Nah, kita nggak kerasa ya udah pertemuan 7. Oke, untuk pertemuan 7 ini kita membahas tentang konversi pada binary code desimal atau BCD ya, dan bilangan biner bertanda. Oke, apa itu BCD? Sorry. Oke. BCD adalah binary code desimal. BCD adalah sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja dalam proses konversinya, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversikan satu per satu. Ingat ya, prosesnya konversinya itu dari bilangan desimal dikonversikan satu per satu, bukan secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner seperti biasa. Hal ini apa sih gitu kan? Hal ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara kurang fasihnya manusia yang pada umumnya dalam melakukan proses konversi dari desimal ke biner. Selain itu, adanya keterbatasan komputer yang hanya bisa mengolah data biner. Jadi BCD itu kalau misalnya ibarat di komputer itu kayak semacam sandi gitu kan. Kalau misalnya kita, kalian suka di komputer kan ada sandinya apa gitu kan. Nah ini namanya BCD. Nanti akan dijelaskan juga pada, matematika distrik ya. Mungkin kalian juga tahu udah dapat materi apa belum ya? Matematika distrik kalau nggak salah. Nah, sebenarnya, untuk kode sandi pada komputer itu ada beberapa cara ya, ada beberapa kode pada komputer, ada BCD. BCD ini ada BCD yang, dengan sandi 8421, ada yang sandi 2421, tapi biasanya yang dipakai standar itu pakai yang, 8421 sandinya. Ada juga, access tree, Gray, dan ASCII ya. Jadi ada, 3 sandi ya pada, komputer gitu kan. Tapi untuk hal ini, kita bahas, tentang BCD-nya aja gitu kan, tentang, BCD-nya aja, binary code decimalnya aja. Oke lanjut. Binary code desimal adalah suatu sistem bilangan yang menggunakan kode biner 4 bit untuk mempresentasikan bilangan desimal dari 0 sampai 9. Bilangan BCD mengungkapkan setiap digit desimal sebagai sebuah nibble. Nibble itu ada string, jadi 4 digit gitu pakainya namanya nibble. Yang ketiga adalah yang kita harus pahami dan benar-benar adalah pada penjumlahan BCD, apabila hasilnya lebih besar dari angka 9 atau binernya kan 1001 ya, maka harus ditambahkan dengan angka 6 atau 0110. Jadi dalam BCD ini ada penambahannya, dan ada proses aritmatikanya juga. Nah, untuk yang penambahannya itu apabila lebih dari angka 9 atau nilainya lebih dari 1001, maka harus ditambahkan angka 6 atau 0110. Ini paham ya? Oke, untuk lebih jelasnya, kita lanjut lihat ke contohnya nih ya, entar dulu. Oh ini adalah salah satu tabel BCD yang saya sudah jelaskan tadi. Ada, kode sandi 8421, ada sandi yang 2421. Nah, bedanya adalah pada sandi 2421 adalah pada angka desimal 5 ya. Nah, ini gimana sih caranya? Nah, misalnya, ini kan maksudnya pada umumnya itu emang, standar untuk BCD itu adalah 8421. Jadi kita ambil contoh dulu ya, maaf. Oke, contoh sandi 8421 pada desimal 7, lihat angka 7. Desimal sandinya 8421, nilainya 011 dari mana? Oke. Misalnya, 7 desimal dikonversikan ke BCD 8421. Oke, artinya
Ingat kata sandinya 8 ya, sandinya 841 berarti 8 dikali 0. 0 kan, 0 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dan ditambah 1 kali 1, nilai yang ini ya. Oke, 8 kali 0, 8. 4 tambah 1, 4. 2 tambah 1, 2. 1 kali 1, 1. Jadi jawabannya adalah 7. Benar nggak? 4 tambah 2 tambah 1, 0 tambah 4 tambah 1 berarti 4, 5, 6, 7. Jadi benar hasilnya 7 desimal sama dengan 0,111 BCD 8421. Ini untuk contoh yang sandi 8421, gampang ya. Yang kedua adalah sandi 2421 atau desimal. Oke, kita desimal 7 sama-sama desimal 7 ya. Nilainya 1101. Benar nggak hasilnya 7 gitu, kita cross check. Artinya ini kan sandinya 2 ya. 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 ya. Ditambah 1 dikali 1. 2 kali 1, 2. Ditambah 4 kali 1, 4. Ditambah 2 kali 0, 0. Ditambah 1 kali 1, 1. Jadi 2 ditambah 4 tambah 0 tambah 1 hasilnya 7. Jadi bedanya pada ini ya, kalau yang 8 ininya 2. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal, tentukan bilangan BCD 8421 atau sandi 8421 dari nilai 873. Kalau tadi kan cuma angka 7 aja ya. Kalau ini dari 873 desimal. Jawab ya. 8 nilainya 1000. Coba kita lihat di ini apa namanya tabel sebelumnya. 8 nilainya 1000, kita lihat ya. Oke. 8 nilainya 1000 kan, pakai sandi yang 8421. Udah jelas? 8 ini dari sini ya. Oke. Oke, 7 nilainya 0111. Dilihat dari mana Bu? Dari hasil tabelnya yang saya jelaskan sebelumnya ya. 3 nilainya 0011. Oke. Maka nilai dari 873 desimal bilangan BCD-nya, bilangan BCD pada 8421 adalah 1000, ada spasi ya, harus pakai spasi kalau yang BCD. Spasi 0111 spasi 0011. Yang ini ya. Cuma tinggal dicocokin aja terus ditempelin sesuai dengan tabelnya. Yang kedua, tentukan bilangan BCD dari BCD-nya sandi dengan sandi 2421 ya, dari 654 desimal. Jadi cara yang pertama, turunkan angka 6. 6 dari 2421 berapa gitu kan nilainya? 1100. Nah, yang 110 ini dari mana? Dari hasil tabel. Kalian cek ya, benar apa enggak 6 dari sandi 2421 itu adalah 1100. Oke. Lanjut 5 sandi 2421 pada BCD-nya 1011. 4 0100. Maka nilai BCD dari 654 desimal pada bilangan BCD dengan kode 2421 adalah 1100 spasi ya, spasi 0111 spasi 0100. Mudah ya? Jelas ya? Cuma tinggal kita lihat dari tabel tersebut terus kita cocokin, udah ditempelin. Terus di ini spasi jangan lupa. Oke, lanjut ya. Oke, ini konversinya aja, konversi pada bilangan BCD. Oke, selanjutnya adalah
Selanjutnya itu adalah operasi aritmatikanya. Operasi aritmatika pada BCD. Ini ada tabel nih, ada tabel heksadesimal, desimal, biner, dan BCD 8421. Nah, untuk pengoperasian aritmatika BCD kita menggunakan 8421. Karena standarnya itu adalah 8421. Oke, ini ada tabel heksadesimal ya, 0 sampai 9, A sampai F ya. Nah, kita urutkan nilai A itu kan 10, biar tahu jelas nih, ada B 11, dan seterusnya sampai 15 ya. Ada bilangan biner. Bilangan binernya dari desimal 0, 000, 1, 001, misalkan 9, 101, dan seterusnya ya, sampai F. F itu nilai binernya berapa? 111. Ada lagi kolom berikutnya adalah BCD 8421. Ini untuk 0 sampai 9 nilainya sama kayak kita konversi pada bilangan biner ya, dari bilangan desimal ke biner. Nah, untuk yang nilai A sampai F itu berbeda. Nanti kita jelaskan ya. Nah, pada penjumlahan bilangan BCD yang hasilnya lebih dari angka 9, ingat pada waktu penjelasan BCD yang di awal itu, hasilnya lebih besar dari angka 9, maka harus ditambahkan nilai 6 atau 0110. Nih ya. Nih, ada 0 sampai 9 atau biasa disebut dengan ektetraden. Apa itu ektetraden? Ektetraden adalah menjelaskan tentang kode 8421 sebagai bagian kode biner yang digunakan sebagian BCD. Ada juga yang pseudotetrades. Pseudotetrades itu apa? Menjelaskan pseudotetrades adalah tidak dapat digunakan sebagai kode BCD ketika melakukan operasi aritmatika. Bisa digunakan bisa digunakan tapi dengan syarat gitu kan, hasilnya itu harus ditambahkan dengan 60110. Jelas ya. Jadi kalau misalnya ada pertambahan misalnya 65 desimal ditambah 75 desimal. Nah, hasilnya itu lebih dari angka 9 atau desimalnya 1001, maka harus ditambahkan angka 6 desimal atau 0110. Oke, untuk lebih jelasnya kita ambil contohnya dulu ya. Oke. Tentukan nilai 65 desimal ditambah 17 desimal. Oke, ada 2 langkah ya. Langkah pertama adalah ubah masing-masing angka ke dalam bentuk BCD-nya. Misalnya 65 ya. 6 itu berapa nilai BCD-nya? 6 itu kan 0110. Ini dari mana 0110? Ini sebenarnya bilangan dikonversikan ke biner ya. Kecuali angka 9 nggak bisa, harus ditambahkan dari bilangan 6 ya, atau desimalnya 6 atau 0110. 6 kan nilainya 0110 ya. 5 berapa nilainya? 0101. Oke, maka nilai 65 desimal adalah 0110 spasi, jangan lupa ada spasi ya. 0101. Ini untuk yang 65. Selanjutnya kita cari yang 17-nya. Berapa nilai 17-nya? Diubah menjadi angka dalam bentuk bilangan BCD-nya. 1. 1 berapa nilainya? Nilai BCD-nya 00001 ya. Sedangkan 7 berapa? 01111. Maka nilai 17 pada bilangan BCD-nya adalah 0001 spasi 0111. Ini langkah pertamanya ya. Jadi konversikan dulu ke bilangan BCD. Lanjut langkah keduanya nih. Langkah kedua, jumlahkan bilangan BCD tersebut. Dijumlah ini 65 tambah 17. Nah,
Apabila hasil penjumlahan masing-masing nibel atau stringnya melebihi dari angka 9, maka ditambahkan kembali dengan angka 6 atau 0111. Coba kita tambahin ya. 65 itu berapa nilainya? 65 kan ini ya, 0110, ini 6, ini 5, 0101, 65 ya. Tambah 17 nilainya 00001, tambah, bukan ditambah, maksudnya 1 kan 17 kan 1, 00001, nilai 7 berapa? BCD-nya 0111. Lalu kita tambahkan. Oke. Hasilnya yang warna merah ini ntar melebihi dari angka 9. Oke, kita cek dulu ya. Oke, kita ingat pertambahan dalam bilangan biner. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ada carry off 1 ya. 1 ditambah 1, 0 juga. Ada carry off 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ada carry off 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Ya, oke. Selanjutnya, 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. Oke, kita lihat 011 nilainya berapa kalau 011? Lihat di sebelumnya ada tabelnya tuh, coba lihat. 0111 di BCD. Nilainya berapa? Nilainya 7. Jadi masih aman ya, nggak melebihi angka 9 ya. Kita cek lagi. Kalau 1100 nilainya berapa ya? 1100. Kalau dari bilangan biner itu nilainya 12. Oke. Nilai desimal pada 1100 artinya 12. Maka dia lebih dari angka 9 ya. 9 kan 1000. Maka ditambahkan angka 6 atau 0110. Lalu kita tambahkan. Tambahin kayak bilangan tambahan biner pada umumnya. Oke, 0 tambah 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. Ada carry off ya. Ada carry off. 1 ditambah 1, 0. Carry off-nya pindah ke sini carry off-nya. Carry off tetap ada carry off. 1 tambah 1, 0. Ada carry off. 1 tambah 1, 0 juga. Ada carry off lagi. 1 tambah 1, 0. Ada carry off di atas. 1 tambah 0, 1. Oleh karena itu, maka nilai dari 65 desimal ditambah 17 desimal hasilnya 82 desimal, atau dalam bentuk BCD-nya adalah 0110 ditambah 0101 ditambah 00001 spasi 0111 adalah 1000 spasi 0010 BCD 8421. Oke, lanjut ya. Cara kedua. Caranya kedua gimana ya? Sama gitu kan. Sama kayak pola pada slide sebelumnya ya. Tentukan nilai dari 16 desimal ditambah 29 desimal. Ada langkah pertama adalah ubah masing-masing angka dalam bentuk bilangan BCD. Diubah dulu ya. 16, 1. 1 berapa nilainya? 00001. 6, berapa nilainya? 0110. Ingat ya, Bu, ini dari mana nilainya? Dari lihat tabelnya. Atau bisa dikonversikan ke bilangan desimal. Kalau misalkan kalian nggak ada tabel, kalian bisa konversi ke bilangan desimal. Ya, maksudnya bilangan biner, maaf. Jadi 16 berapa nilainya? Berarti 00001 spasi 0110. Oke, selanjutnya 29. Berarti 2 dulu ya. 2 nilainya berapa? 0010, 9. Nilainya berapa? 1001. Maka nilai dari 29 desimal
diubah dalam bentuk BCD adalah 000010 atau 1001. Langkah kedua adalah dijumlahkan ya masing-masing nibel tersebut. Kalau misalkan lebih dari angka 9 maka ditambahkan angka 6 ya. Atau 0110. 0111. Astagfirullah. Aduh, maaf. 6 itu 01. Oh enggak, maksudnya ditambahkan kembali dengan angka 6. 6 itu 0. Maaf ini salah ya. 0110 bukan 1 ya, maaf yang ini ya. Kalau ketik tadi saya edit. Maaf ya yang ini ya. Oke, kita tambahkan ya. 16 kan 0001, 0110. Kalau misalkan 29, 0010. 1001 ditambahkan. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0. 1 ditambah 0. 1 tambah 0. 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 0. Jadi nggak ada carry ya di sini ya. Lanjut ya. 1, 0, 1. 0 tambah 1, 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Oke, maka nilai dari 65 tambah 29 adalah 45. Oke, nah untuk nilai kita cek dulu, maaf. Untuk nilai desimal 0111 nilainya kan 7, jadi nggak lebih dari angka 9. Makanya kita tambahkan angka 6 ya. Yang angka 6, 0110, maaf ya yang ini ya. Coba biar takutnya nanti. Oke. Oh iya, lanjut. 0111 kan nilainya 7, jadi nggak ada penambahan. Aman ya. 0011 juga nilainya 3, jadi nggak melebihi angka 9. Maka tidak ada penambahan 0111. Oke, jadi 16 ditambah 29 desimal dalam bentuk PCD-nya 00001, 0110 ditambah 0010, 1001 adalah 001, 1, 0111 atau 45 dalam bentuk desimalnya ya. Sudah jelas? Oke, lanjut ya ke latihan soal. Ubahlah bilangan di bawah ini dalam bentuk BCD dengan sandi 8421 dan sandi 2421. Tinggal diubah aja ya, 9 berapa, 8 berapa, 7 juga berapa. Terus yang kedua adalah aritmatikanya, tambah-nambahan yang adalah 65 tambah 24, nilai BCD-nya berapa, 549, tambah 761, nilai BCD-nya berapa, dan yang terakhir adalah 66 tambah 14. Oke, nanti kalian tulis ya di Google Form. Maksudnya tulis, disimpan atau dikirim seperti biasa ya di Google Classroom. Google Classroom sih, maaf. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah tentang bilangan biner bertanda. Oke, kita representasikan datanya aja ya. Oke. Bilangan biner bertanda. Jadi, kalau dalam matematika, bilangan negatif biasanya dinyatakan dengan menambah tanda minus ya. Kalau misalnya
ada bilangan negatif, jadi ada minus kan di depannya ya, di depan bilangan tersebut. Nah, kalau dalam komputer itu nggak ada kan, di komputer kan yang tahu nilainya cuma nilai biner 0 dan 1, ya nggak? Nah, makanya dalam komputer bilangan hanya dinyatakan sebagai kode biner 0 dan 1 tanpa ada simbol lainnya. Untuk itu perlu cara untuk mengkodekan tanda minusnya ini. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode magnitude. Magnitude itu apa, Bu? Magnitude itu ada kayak ukuran atau besaran ya. Magnitude ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsigned. Unsigned ini bernilai positif. Jadi dalam unsigned ini dia hanya digunakan pada nilai positif ya. Misalkan plus 6. Nilai unsigned-nya adalah 110. Kalau misalkan minus 6 nggak bisa dioperasikan, jadi nggak ada gitu kan. Ini namanya unsigned. Yang kedua adalah sign. Nilainya plus dan minus ya. Atau contoh nilai plus 6, 0, 1, 1, 0. Kalau minus 6 sama dengan 1, 1, 1, 0. Ingat, tanda plus nilainya adalah 0, nilai depannya atau MSB-nya, most significant bit, nilainya 0. Kalau misalkan tandanya minus, nilai MSB-nya atau nilai paling depannya itu adalah bernilai 1. Kalian harus pahami yang ini ya, makanya saya kasih merah nih. 0 nilainya plus, min nilainya 1. Oke. Ada dua metode ya, magnitude, ada unsigned, dan yang kedua adalah komplement. Oke, komplement itu dibagi menjadi dua pada bintang bertanda. Ada komplement 1 dan komplement 2. Komplement 1 dan 2 ini bisa digunakan dalam bentuk plus minus. Jadi sama-sama bisa ya digunakan plus minus. Oke, tapi komputer modern pada umumnya menggunakan komplement 2. Kalau di dalam komputer modern ya pada umumnya menggunakan komplement 2. Namun metode lain juga digunakan pada situasi tertentu adalah sign and magnitude. Adalah cara yang banyak dipakai dalam mempresentasikan signifikan di dalam bilangan floating point. Di dalam metode sign and magnitude ini, untuk dinyatakan tanda bilangan positif dan negatif ya, dapat digunakan salah satu bit yang ada untuk menyatakan tanda tersebut. Bit tersebut biasanya bit yang pertama atau MSB. Ini MSB yang saya bilang nilainya 0 ya. 0 bernilai positif. Dan 1 bilangan negatif atau nilainya mutlak. Berapa nih? Minus 1 ya. 1 itu untuk bilangan negatif. Nah, untuk bilangan lainnya itu bernilai mutlak dari bilangannya tersebut. Jadi, dalam 1 byte atau kan 8 bit ya. 1 bit digunakan sebagai tanda plus minusnya. Sedangkan 7 bit sisanya adalah nilai mutlak yang dapat diisi mulai dari 0,00000 ya 7 ya. 0 sampai 11111 bernilai 127. Cara ini digunakan untuk mempresentasikan data dari minus 127 sampai plus 127. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal, ubahlah nilai dari bilangan biner bertanda atau minus 45. Nah, ingat minus. Di mana apabila bernilai minus, maka nilai angka depannya adalah 1.
Kalau plus nilainya 0. Kalau minus nilainya 1 ya. Dijawab. Minus 45. Kalian pernah ini ya, apa namanya, ada tabel yang ini. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai kotak ya. Kotak yang atau kotaknya 8. Ingat. Minus 45 nilainya berapa ya? Oke. Ingat ya. Balik lagi, maaf. Tadi ada noise. Bentar. Ubahlah nilai minus 45. Jadi ini kan ada tabel nih. Nah, keterangan di sini adalah minus 45. Oke. Kita representasikan datanya ya. Tanda 128 nilainya 1. Kok nilainya 1, Bu? Ingat, tanda 1 di sini adalah bernilai negatif. Jadi tanda pertama dalam MSB, nilainya negatif. Tandanya negatif ya. 45 kan ke 64 lebih nggak mungkin ya. Kita mulai dari angka 32. 32 kalau tambah 16 berapa? Malah lebih ya. Oke, 32 yang hasilnya 45, angka 8 ya. Di angka 8 dan angka berapa lagi? 4. 32 tambah 8 berapa? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tambah 4, 44. Berarti tinggal 1 lagi. Berarti plus 1. Ya kan? Maka hasilnya adalah 45 ya. 32 tambah 8 tambah 4 tambah 1. Hasilnya 45. Nah, kok ini minus 45 minus, Bu? Karena nilai pertama gitu kan 18 ini atau MSB itu bernilai negatif. Jadi minus 45. Maka nilai minus 45 desimal adalah 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 dalam bilangan biner. Ingat ya, saya kasih keterangan nih. Angka 1 di paling depan menyatakan tanda negatif. Ini ya. Dan 7 digit belakangnya menunjukkan bilangan 45, yaitu minus nilainya 45 ya. Yang ini 32 ditambah nilai 8 tambah 4 tambah 1. Maka dari minus 45 desimal pada bilangan biner bertanda nilainya 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Sudah jelas? Ingat kalau minus tandanya nilainya 1. Kalau misalnya plus nilainya 0. Kalau misalnya Bu nilainya plus 45 gitu kan. Berarti nilai di sininya adalah nilai angka terdepannya adalah nilainya 0. Jadi 0, 0 atau 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Gitu ya. Lanjut. Tadi kan dari bilangan desimal ya ke biner. Nah, kalau sekarang contoh berikutnya adalah ubahlah nilai dari 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 dari bilangan biner dari bilangan biner bertanda. Di mana nilai plus ini kan plus ya, bukan minus ya. Maka nilai angka depannya adalah 0. Oke, berapa nilainya ya? Kita buat kotaknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ya. Tulis nih 0, 1, 1, 1, 1, maaf. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Apa nilainya ya? Ingat tanda plus di sini artinya dia bernilai 0 ya. Kalau misalkan 1 nilai paling depannya adalah maka maaf plus oke 64 maaf
Oke, 64. Aduh. 64, 1 kan nilainya 64, 32. Berarti 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 0 ya, 0 tambah 0, maksudnya 8-nya kan 0, kosong kan, jadi nggak usah ditambahin ya. Tambah 2 tambah 1. Jadi berapa nilainya? 64 tambah 32 tambah 16 ditambah 2 ditambah 1. Ini kan 1 nilainya ya. Tambah dengan adalah berapa? Nilainya adalah 115. Keterangan adalah angka 1, kok angka 1 sih? Angka 0 ya, maaf. Ini angka 0, bukan angka 1, angka 0 paling depan menyatakan bilangan positif. Angka 1 sih, angka 0 ini ya. Dan 7 digit di belakangnya menunjukkan bilangan 115. Maka nilai 0,1110011 adalah 115. Maaf ini ya angka bukan angka 1, maksudnya angka 0 ya. Keterangannya 0, angka 0 paling depan menyatakan nilai positif. Oke, selanjutnya adalah latihan soal ya. Ubahlah pada bilangan di bawah ini dalam bentuk bilangan benar bertanda 8 bit plus 35 minus 121 109. Selanjutnya adalah bilangan binar bertanda. Oke, sekian pertemuan ke-7 ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.